Halo Ibu Anggraini. Selamat malam, Pak. Halo, Pak. Ya, Shalom. sudah bisa dengar suara saya, Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, ya. Puji Tuhan ya. Jadi Ya, kita berdoa supaya sinyalnya tidak ada gangguan ya. Karena kalau ada amin, gangguan Pak. kita Amin. juga kesulitan di dalam komunikasi. Baik, Iya, Ibu ini. Anggraini, terima kasih. Ibu sudah hadir di tengah-tengah teman-teman dan pada malam hari ini kita akan diskusi supaya teman-teman yang ada di luar yang sedang menyaksikan acara ini bisa dikuatkan, bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami Amin. hal-hal yang ilahi Amin. atau sesuatu yang supranatural. Karena di dalam Tuhan Yesus Amin. adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang jelas. Amin. Jadi dia menyatakan diri dan mujizatnya dinyatakan. Kalau dia Amin. Tuhan yang tidak benar, maka dia tidak bisa menyatakan mujizatnya. Dia hanya Amin. merupakan pribadi yang ditulis di dalam buku dengan huruf-huruf, tetapi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia firman yang dibukukan. Makanya kalau orang baca firman, orang percaya firman, maka firman itu hadir dan mengubahkan hidupnya. Oke, Amin. Ibu Anggraini, terima kasih Ibu sudah Amin. hadir di tengah-tengah kami pada Amin. malam hari ini dan saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Ibu tentang perjalanan iman Ibu dimulai dari latar belakang dulu ya, di mana Ibu tentunya seorang non-Kristen atau Ibu tadinya beragama Islam Iya, Pak. dan bagaimana Ibu sampai nanti bisa terima Tuhan Yesus atau meninggalkan Islam. Oke, saya akan bertanya sedikit kepada Ibu. Ibu bisa ceritakan bagaimana kehidupan keagamaan Ibu waktu dulu, ya, waktu sebelum percaya Tuhan Yesus. Bagaimana kegiatan Ibu di dalam kehidupan keagamaan? Apa saja yang Ibu pahami atau apa saja yang Ibu pelajari? Silakan Ibu. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Shalom. Eh, Sejak saya pertama sekali saya kenalkan Ibu Anggraini, Sesli, warga Haji 5. Kami saya terima Yesus bukan keterpaksaan, tapi benar bahwa Yesus saya kenal di beberapa pengalaman saya, di dalam pengenalan saya, di dalam saya mengoreksi ayat-ayat dari Al-Quran, bahwa ketika saya tahu sebenarnya bahwa Isa Al-Masih. Kendala terbesar di dalam dunia medsos ini adalah internet ya. Kalau internet sedang tidak stabil, memang agak sulit. Kita sedang coba kembali ya, supaya bisa segera stabil. Kita lagi upayakan dulu. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ibu sudah bisa dengar saya belum, Ibu? Ya. 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 Ya, Bapak. Udah stabil nih, Pak. Karena di dekat jalan, rumah saya di tepi jalan. Iya, Pak. Iya, oke. Kalau sudah stabil, Ibu bisa lanjutkan ya kesaksiannya Halo? ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Ibu bisa dengar saya? Iya, 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 Bapak Pendeta. Bisa, Pak, Iya, bisa, bisa. iya. Iya, dilanjutkan, Bu. Dilanjutkan kesaksiannya tadi. Ibu berapa Bisa, Pak. bersaudara? Ini sudah saya dengar banget. Sudah pindah, dapat sinyalnya yang baik. Hmm.
Ya, Ibu, dilanjutkan, Ibu. Ya, ketika saya heeh, heeh. Iya, iya Pak. Iya, lanjut ya Pak. Lanjut ya. Nah, saya 9 bersaudara, saya anak ke-6. Kami semua keluarga besar Abdul Malik Sulaiman, haji, semua laki-laki haji, semua perempuannya haja. Kami semua sudah ke Tanah Suci semua. Dan kami tinggal di Pulau Bangka keluarga, tapi semua mendesak saya supaya ya, saya lanjutkan nih Pak. Lanjutkan Pak. Dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya, sangat luar biasa bagi kehidupan saya sampai hari ini. Jadi saya merasa nyaman Pak, merasa hidup saya damai sejahtera ketika Yesus sudah menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, baik pun keluarga saya, baik pun latar belakang saya yang dulu, saya sempat juga mendapat siksaan, mendapat pasungan dari keluarga, dari keluarga, tapi saya tetap Yesus sampai hari ini, tetap Yesus menjadi juru selamat saya. Saya sempat dipasung dan sempat mendapat siksaan yang luar biasa, baik di Pulau Bangka maupun di Jakarta. Saya mendapat hal-hal yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa dari keluarga. Tetapi saya tidak peduli, sehingga saya bawa terus mengejar Yesus sampai hari ini, dan tetap menjadi seorang anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan, sehingga saya mencapaikan apa yang saya harus sampaikan, menjadi seorang hamba Tuhan, melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil kemanapun saya pergi. Saya beritakan Injil, supaya Injil yang betul Yesus adalah Tuhan itu disebarkan ke seluruh dimanapun saya berada. Sehingga saya tinggal di jalan-jalan, saya tinggal di rel kereta api, saya tinggal di kolong-kolong jembatan ketika saya lepas dari Muslim. Saya tinggal di kolong-kolong jembatan, saya tinggal di rel kereta api, dan karena saya harus memberitakan Injil, bahwa Injil itu, bahwa Tuhan Yesus betul dia adalah Tuhan. Sampai sekarang sudah hampir 15 sampai 20 tahun saya beritakan Injil itu, hidup saya tetap sampai hari ini memberitakan Injil. Saya tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah ini, Tuhan yang saya akui, yang saya terima, dan saya sudah betul-betul tidak akan menukar lagi. Sekalipun saya mempunyai 3 orang anak, 7 orang cucu yang sekarang masih Muslim, dan keluarga besar saya juga masih menekan untuk saya kembali ke Muslim, saya tidak akan pernah mau. Mereka pun sampai hari ini belum bisa diselamatkan, tapi itu biarlah Tuhan yang bekerja. Saya berdoa setiap hari saja, dan saya percaya semua ini adalah saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Di masa umur saya sudah mencapai 58 tahun ini, saya percaya tidak akan pernah saya tukar iman saya. Sekalipun di keluarga, sekalipun apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup saya tetap Yesus di dalam hidup saya. Dan saya tinggal sendiri di Jakarta ini, dan saya tetap berjalan setiap hari memberitakan Injil di mana-mana, baik pun ke seluruh daerah-daerah, sampai kami ke daerah-daerah kami menginjil. Puji nama Tuhan, banyak yang sponsor, memberikan sponsor kepada saya untuk terus memberitakan Injil. Tetap saya beritakan Injil untuk kemenangan bagi nama Tuhan. Semua saya percaya, semua itu saya serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua ini karena Tuhan yang membela hidup saya. Saya percaya kekristenan ini
bukanlah menjamin kehidupan manusia, tapi Tuhan Yesuslah yang menjamin kehidupan saya sampai hari ini. Saya yakin tentangan dari belakang, depan, samping, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang menentang, yang menggesek saya sampai hari ini, tapi saya tetap Tuhan Yesus, tetap menjalankan iman saya, tetap menjalankan visi saya dalam hidup saya. Satu tekad saya, Injil diberitakan, jiwa dimenangkan, dan puji nama Tuhan, hampir mencapai 200 lebih. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa selamatkan jiwa-jiwa di sekitar kota Jakarta, di emper-emperan kota Jakarta. Saya bisa menangkan jiwa oleh kemurahan Tuhan. Tuhan pakai saya, dan saya sampai hari ini tetap melayani pekerjaan itu. Ya, visi saya adalah satu, memenangkan jiwa, tidak ada lain. Dan saya hidup hanya untuk Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan Injil. Setiap orang yang lalu lalang, selalu saya berkata, Yesus adalah Tuhan. Digubris tak digubris itu bukan urusan saya. Yang penting Injil sudah saya beritakan di mana-mana. Di mana-mana, di kolong-kolong jembatan, di rel kereta api, bahkan saya pernah mendapat musibah dibakarnya di tengah-tengah Kampung Pandan, daerah rel kereta api pun saya pernah dibakar oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi Tuhan melindungi saya sampai hari ini. Saya yakin ini semua pertolongan Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak akan pernah mengubah iman saya, menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan saya, semiskin apapun kehidupan saya tetap percaya Yesus tetap memelihara saya sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu saya malam hari ini diundang menjadi narasumber oleh Bapak Pendeta Yusuf. Saya sangat bangga karena saya tidak pernah bersaksi. Saya terus terang, saya tidak mau menyaksikan semua yang terjadi di dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena saya juga masih diserang-serang dari belakang, samping, belakang, masih ada serangan-serangan. Tetapi puji nama Tuhan, entah lewat siapa saya bisa berkenalan dengan Bapak Pendeta Yusuf ini melalui anaknya Rai yang datang ke rumah saya, yang diutus oleh Tuhan. Saya bisa bersaksi malam hari ini menyampaikan bagaimana kehidupan saya sebagai seorang anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan yang sekarang Tuhan angkat menjadi seorang hamba Tuhan. Saya percaya ini semua bukanlah kekuatan saya, karena Tuhan sudah memilih saya dari menjadi kepala, dari menjadi ekor sampai menjadi kepala. Dan saya dulu menjadi kepala seorang pengajian, sekarang saya menjadi seorang kepala persekutuan doa PD, persekutuan PD Tali Kasih. Saya percaya ini semua adalah Tuhan buat yang sebaik-baiknya untuk saya. Saya tinggal sendirian, tapi saya percaya saya bersama dengan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Saya yakin ini adalah karunia yang dipercayakan Tuhan buat saya untuk saya jalankan sampai garis pertandingan. Saya tetap Yesus Tuhan. Terima kasih buat Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, bahkan memberikan anaknya ke rumah saya untuk memberikan kesaksian kepada seluruh yang mendengar ini. Saya melayani di seluruh kota Jakarta, khususnya Tanjung Priuk, Cawang, seluruh DKI. Saya melayani di kolong-kolong jembatan Manggarai, di kolong-kolong jembatan Sian City. Saya berada di kolong-kolong perkumuan-perkumuan saja. Itu yang saya jalani setiap hari Senin sampai Sabtu dan Minggu saya di gereja. Dan Senin Sabtu saya melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kasih. Dan saya bukan mengkristenisasi, tetapi pelayanan kasih yang Tuhan ajarkan untuk keselamatan yang
membuat manusia mengenal keselamatan lewat Tuhan Yesus. Terus terang, saya tidak pernah bersaksi di YouTube, di Facebook, dimanapun, karena saya percaya saya hanya bersaksi kepada Tuhan Yesus juga. Ini suatu mukjizat bagi saya kalau malam hari ini saya diundang sebagai narasumber di Pak Yusuf ini. Saya kaget dan saya merasa sangat bangga dan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena hampir 20 tahun saya melayani pekerjaan ini, baru hari inilah saya mendapat kesaksian, memberi kesaksian di dalam YouTube, di dalam menjadi narasumber baru ini. Saya beberapa diundang juga, saya bukan tidak mau, tapi memang saya agak sedikit agak sedikit gimana saya, karena saya tiap hari saya minta dengan Tuhan, meminta hikmat marifat ilahi saja kepada saya, supaya nama Tuhan terus saya bisa menjangkau jiwa-jiwa, tidak perlu saya melalui hal-hal yang lain. Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan yang diberkati, membentengi saya. Tuhan langsung, Tuhan Yesus donatur saya yang di atas, mengajak anak-anak Tuhan bergandengan tangan melayani Tuhan di daerah-daerah kumuh, di seluruh kota Jakarta. Baik pun misi-misi ke daerah, ini semua adalah pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi saya sebagai Ibu Anggreni Malik, sebagai evangelis Ibu Anggreni Malik, saya memang betul-betul adalah seorang penginjil yang membawa nama Tuhan, yang memberitakan Injil ke seluruh pelosok di daerah kumuh, sudah hampir mencapai 20 tahun, 21 tahun. Hari ini saya merasa bangga bisa berada sebagai narasumber untuk pesan saya kepada seluruh umat manusia, khususnya Nasrani. Mari kita hari-hari yang semakin dekat ini, kita beritakan Injil, kita beritakan bahwa Yesus ada Tuhan untuk keselamatan. Kasihan mereka yang belum mengenal mereka secara pribadi. Mari kita berikan waktu kita. Mari kita berikan apa yang bisa kita berikan untuk mereka bisa selamat dari genggaman-genggaman si iblis ini. Itu yang saya ajarkan, puji nama Tuhan. Saya kira kesaksian saya, latar belakang saya sampai hari ini sebagai seorang dari latar belakang Muslim, sebagai latar belakang seorang haiza, saya tetap memegang jabatan saya sebagai seorang evangelis penginjil yang saya hormati. Bapak saya di sorga, Tuhan itu saya yang sudah memberikan saya kepercayaan besar. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menghayal meminta berkat besar kepada Tuhan. Saya hanya meminta dan mengangkat tangan saya, pakai saya Tuhan, sampai garis pertandingan dan memberikan yang terbaik. Berikan saya teman-teman yang baik, para donatur yang membentengi para anak-anak jalanan, orang-orang gila, orang-orang buta, orang-orang yang belum kenal Tuhan dimanapun berada, mereka harus melalui Injil diberitakan oleh grup. Saya mempunyai persekutuan doa yang sudah mencapai 17-18 tahun ini, namanya Persekutuan Doa PD Tali Kasih, yang sampai hari ini masih dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh kota Pulau Jawa, khususnya ibu kota Jakarta. Saya kira kesaksian saya mungkin Pak Yusuf, Bapak Pendeta Yusuf, mungkin masih ada yang harus saya tambahkan, Bapak Pendeta? Iya. Ibu bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Oke, teman-teman, ini saya memang agak sedikit kesulitan ya, karena sinyalnya dari tadi agak nggak stabil. Jadi kita komunikasinya agak agak kurang maksimal ya.
Jadi kenapa saya istilahnya tidak berdialog? Karena saya takut nanti malah narasumber tidak bisa menangkap apa yang saya tanyakan. Jadi saya istilahnya membiarkan untuk narasumber bersaksi secara langsung ya. Sebetulnya saya pengen dialog, cuman nanti kalau saya tanya takutnya nanti terputus dan narasumber mungkin tidak terlalu paham dengan ini karena sinyalnya dari tadi kurang stabil. Oke, Bu Anggreni, Ibu bisa dengar ya sekarang ya? Iya, bisa Pak. Ya, oke. Bu, bisa diceritakan Ibu latar belakangnya di Islam dulu seperti apa? Maksudnya dididiknya dulu seperti apa waktu masih di Muslim, Ibu? Dididik Ibu seperti kan, biasa aja Pak. nah, ya Ya, dididik seperti biasa ya tuh Pak. misalnya seperti apa? Misalnya seperti apa? Sholat apa gitu, dididiknya seperti apa, Bu? Ya, ya kami dididik sholat, ngaji Hmm. rutin, sholat 5 waktu, ngaji, teratur, hidup disiplin. Kami keluarga disiplin Pak. Keluarga keras dan disiplin, teratur. Ya, ya, ya. Asal dari daerah mana, Ibu? Aslinya dari daerah? Saya asal dari Bangka, Babel, Bangka Belitung. Oh ya, ya, baik ya. Tadi Ibu sudah Bangka sempat Belitung, Bangka sampaikan, Belitung. iya Bu, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu keluarga papa, mama haji ya. Keluarga-keluarga pada haji semua ya, Bu? Iya, keluarga besar haji sampai adik-adik. Haji semua, kakak haji semua, adik juga haji. Kami 9 bersaudara, 16 bersaudara, 2 ibu, semua keluarga haji. Ya, Haji luar dan biasa. Haiza. Ya, ya, puji Tuhan ya Bu ya. Artinya di dalam keagamaan Ibu bukan orang yang biasa ya, artinya orang yang sangat memahami tentang syariat-syariat, dunia-dunia keagamaan ya. Artinya Ibu sebagai seorang Muslim yang cukup qualified ya, cukup berkualitas. Dan Ibu juga sempat mengenyam pendidikan agama ya, sebagai guru agama ya Bu ya. Guru agama Islam maksud saya. Iya. Ya Pak, saya mengajar di Sanawiyah. Ya, itu tahun berapa Ibu mengajar di Sanawiyah, Bu? Saya guru agama Islam. Tahun 78, tahun 9, mulai 90, 89 lah. 8, bukan, kita dulu. 85, saya kawin 85, 8 di tuh mulai 81, 82, 83, 8 sampai 89, Pak. Oh, dari Ibu 81. sebagai guru agama di Sanawiyah ya, Bu ya? Ya, guru agama, Pak. Iya, di Bangka juga, ya, Sanawiyah, Pak. Oke. Guru agama Sanawiyah saya. Iya, memang kehidupan agama di Jakarta juga. Ya. Di Jakarta juga. Ya, oke Bu. Jadi Ibu waktu di daerah itu memang lingkungannya lingkungan yang mayoritas Muslim atau bagaimana, Bu? Atau tempat daerah asal Ibu itu semuanya beragama Islam begitu? Halo? Ibu Anggreni bisa dengar saya? Mayoritas. Kami campur banyak Konghucu Pak, banyak Konghucu. Kalau Pulau Bangka itu banyak Islam, tapi mayoritas Islam. Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Pak. Halo? Iya. Halo? Di dalam didikan yang Ibu terima, kira-kira apa yang paling berkesan? Halo Pak? Kepada Ibu bisa dengar saya?
Halo, Ibu bisa dengar saya? Halo? Ya, saya bisa dengar Ibu. Ibu bisa dengar saya? Halo, Ibu Anggreni. Iya, Pak. Ya. Ya, bisa dengar saya? Ya, teman-teman, ini mohon maaf karena memang sinyalnya dari tadi tidak stabil, makanya saya dari tadi tidak bisa berdialog ya. Jadi karena kalau saya berdialog takutnya ini nggak nyambung, saya bicara kemana, nanti ibunya karena nggak dengar. Makanya dari tadi saya biarkan ibunya bersaksi secara monolog ya, bukan dialog. Dan kita coba upayakan ya. Jadi artinya hal yang kita bisa tangkap dari ibu ini, bagaimana dia adalah seorang muslim sejati kalau dibilang ya, karena mereka 9 bersaudara semuanya haji. Papa mama dan ibu ini, Ibu Anggraini pun juga sudah ke Mekah juga. Artinya mereka orang-orang yang sangat sangat kuat di dalam ilmu keagamaan. Nah, satu ketika saya sebetulnya belum perjelas, belum tanya kenapa beliau sampai meninggalkan Islam. Tetapi yang kita sempat dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Anggraini setelah beliau setelah beliau masuk Kristen, artinya meninggalkan imannya yang lama atau meninggalkan keislamannya, maka dia mengalami persekusi yang cukup berat. Bahkan sampai dipasung, dianiaya, bahkan diusir, dan hal-hal yang sangat istilahnya tidak manusiawi yang harus ditanggung oleh Ibu Anggraini ini. Tetapi kita melihat bahwa imannya begitu luar biasa. Sekalipun dia tidak punya tempat tinggal, sekalipun dia banyak hal yang sangat memberatkan kehidupannya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia juga harus dipasung, dia tetap setia, bahkan kalau saya tidak salah tadi pernah mau dibakar juga ya, dari kesaksian tadi. Nah, dia tetap juga setia kepada Tuhan. Artinya dia tidak akan berbalik dari Tuhan Yesus, dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Inilah satu pembuktian betapa kuasa Tuhan Yesus itu adalah kuasa di atas segala-galanya. Tidak bisa terkalahkan dengan kekuatan roh agamawi. Karena memang dia Tuhan yang menciptakan manusia, dia yang mengendalikan semesta alam. Kalau Tuhan Yesus berkehendak memilih seseorang, sekalipun aniaya atau salib yang harus ditanggung itu sangat berat, maka dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bertahan. Dia tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Betapa luar biasa ya. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia tidak pernah bisa dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang terus menghalangi. Artinya ibu ini terus dilakukan intimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk ibu ini meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi beliau tetap teguh. Di sini kita mendapatkan satu pernyataan yang kuat bahwa supaya kita punya iman juga tetap harus setia. Karena di dalam Matius dikatakan, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Mengikut Tuhan Yesus memang harus pikul salib. Tidak mudah. Ya, apalagi kalau ada orang yang mengira bahwa ikut Tuhan Yesus karena dikasih Indomie. Tidak pernah seperti itu, teman-teman. Itu hanya karena pikiranmu diisi sama setan, pikiranmu dipengaruhi sama setan sehingga Anda berpikir seperti itu. Di dalam Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus itu pikul salib, penuh dengan beban, ya, artinya karena iblis atau dunia tidak bisa menerima itu. Itu sudah dibuktikan dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Iblis tidak bisa menerima Tuhan. Iblis marah sekali. Karena apa? Karena kalau Tuhan hadir di tengah-tengah dunia, maka dunia berubah. Kematian diubahkan jadi kehidupan. Kegelapan diubahkan jadi terang. Penderitaan diubahkan jadi kebahagiaan.
Nah, iblis ini adalah pribadi yang sangat jahat dan dia tidak mau manusia bahagia. Makanya dia meracuni semua pikiran manusia untuk jangan pernah terima Tuhan Yesus. Jangan pernah terima Yusuf dan Maria. Bukan Yusuf dan Maria yang ditolak, tetapi sang kehidupan yang ada di dalam rahimnya Maria. Itulah yang ditolak oleh manusia. Kenapa manusia menolak? Karena manusia dikuasai setan. Manusia diikat sama setan. Dan mereka pada waktu itu tanpa sadar mereka berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Oleh sebab itu Tuhan harus lahir di kandang domba, harus lahir di kandang binatang. Dan dialah Tuhan yang benar karena dia turun dari surga. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang masih hidup dikuasai setan, mereka akan marah sekali, mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya, oleh sebab itu teman-teman, kiranya dengan apa yang kami bagikan pada malam hari ini bisa memberkati banyak orang ya. Kita coba sekali lagi ini, kalau memang agak sulit sinyalnya maka kita akan segera akhiri ya, karena saya dengan narasumber sulit untuk berkomunikasi. Ya, saya berbicara, beliau sulit dengarnya ya. Jadi memang agak kurang maksimal tayangan kesaksian pada malam hari ini. Ibu Anggreni bisa dengar saya? Ibu Anggreni? Halo Ibu Anggreni? Ya, oke teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kelihatannya sulit ya komunikasi saya dengan narasumber ya. Nanti mungkin kita upayakan jika Tuhan berkenan, nanti kita akan hadirkan kembali Ibu Anggreni karena memang dia punya perjalanan iman sangat luar biasa. Dia mengalami tantangan yang sangat berat, tetapi dia setia sekali. Ya, dia dari non-Kristen, dia adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan. Dia dari orang yang antikris, tetapi dia sekarang ada di depan, bahkan dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, beliau siap, bahkan siap mengorbankan nyawanya demi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang lahir sejak kecil, yang lahir dari dalam kandungan? Ya, apakah Anda biasa-biasa saja dalam hidup ini? Apakah Anda pulang dengan tangan hampa? Dengan tangan kosong? Ya, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, jangan pernah pulang dengan tangan hampa. Karena pulang dengan tangan hampa berarti Anda tidak pernah memenangkan satu jiwa pun buat Tuhan Yesus. Ya, jangan datang dengan tangan hampa. Itu bukan berarti Anda kalau datang ke gereja harus bawa persembahan, bawa uang yang banyak. Bukan. Jangan datang dengan tangan hampa. Maksudnya Tuhan itu jangan pulang nanti bahwa Anda tidak pernah bawa jiwa-jiwa. Anda tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Itu bukan perkataan saya. Tuhan berkata, jangan pulang dengan tangan hampa, empty-handed. Jangan sampai Anda empty-handed, tangan kosong. Ya, bawalah jiwa-jiwa sebanyak mungkin kepada Tuhan. Ibu Anggreni dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan Anda yang terlahir dari Kristen? Bagaimana dengan Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus? Jadilah orang-orang yang terdepan. Pergunakan waktu yang sangat singkat ini. Biarlah Injil bisa diberitakan lewat setiap orang-orang yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan kita bisa menggandeng jiwa sebanyak mungkin untuk datang kepada Tuhan Yesus. Minimal 1 jiwa Anda harus bawa kepada Tuhan. Sebelum waktu berhenti, sebelum waktu berakhir di dalam hidupmu. Oke teman-teman, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih buat Ibu Anggreni. Nanti kita coba akan maksimalkan di dalam kesaksian yang berikutnya jika Tuhan berkenan. Oke. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.